Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proyek akhir kalkulus vektor kami yang berjudul Penerapan Vektor pada Sistem Navigasi Pesawat Terbang. Di sini kami beranggotakan berempat orang, yang mana saya Atika Destia, selanjutnya Fajri Hasanah, Safta Ilita Gusti, dan Anggun Cahya Pratiwi. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi vektor dalam penerbangan. Vektor berperan penting di dalam dunia penerbangan, yaitu dalam bidang navigasi. Setiap pesawat terbang selalu dilengkapi oleh sistem navigasi pesawat terbang agar pesawat tidak tersesat selama penerbangan berlangsung. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi mengenai arah dan juga ketinggian pesawat di udara. Vektor menyatakan arah dan besar dari suatu besaran. Pengecekan terhadap instrumen sistem navigasi harus seteliti dan seketat mungkin. Selain itu, pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat menggunakan metode vektor. Sehingga ketika turun, pesawat tidak turun, melainkan turun melalui arah vektor yang telah diatur. Karena itu, orang-orang yang ada di dalamnya tidak akan jatuh atau tergoncang. Yang kedua adalah kegunaan vektor. Penerbangan di pesawat menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga penerbangan yang sedang mengemudi tidak akan salah arah atau bergerak ke tempat yang tidak diperlukan. Ketika keadaan darurat terjadi di dunia penerbangan, pilot harus memastikan bahwa situasi ATC memerlukan pendaratan darurat. Selain itu, pengatur lalu lintas udara akan memprioritaskan pesawat ini menuju bandara terdekat. Itulah konsep penggunaan vektor. Bagaimana pilot mengemudikan pesawat terbang di malam hari? Dengan sistem vektor yang dikalibrasikan dengan komputer navigasi pesawat, pilot dapat memantau arah tujuan pendaratan pesawat, jadi tidak pernah sebuah pesawat nyasar ke lain tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep vektor. Dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Karena itu, vektor sangat berperan penting dalam navigasi. Adapun 5 konsep vektor navigasi pesawat terbang yaitu yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi pesawat terbang digunakan untuk menggambarkan letak geografis pesawat dalam sistem koordinat geografis atau sistem koordinat kartesian. Vektor posisi ini terdiri dari 3 komponen yang mewakili perpindahan horizontal serta ketinggian pesawat. Yang kedua, vektor kecepatan. Vektor kecepatan pesawat terbang menggambarkan besarnya dan arah perubahan posisi pesawat dalam waktu tertentu. Vektor kecepatan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kecepatan horizontal, arah, dan kecepatan vertikal. Yang ketiga yaitu vektor arah. Vektor arah mengacu pada vektor yang menunjukkan orientasi pesawat terbang, seperti sudut di mana pesawat menghadap atau arah yang dituju oleh pesawat. Vektor arah ini penting dalam perencanaan penerbangan, navigasi jalur penerbangan, dan mengikuti prosedur penerbangan yang tepat. Yang keempat yaitu vektor angin. Vektor angin adalah vektor yang mewakili kecepatan dan arah angin relatif terhadap permukaan bumi. Pesawat terbang harus memperhitungkan vektor angin saat melakukan perencanaan dan navigasi penerbangan untuk mengkompensasi pengaruh angin pada pergerakan pesawat.
Yang terakhir yaitu vektor gaya. Vektor gaya digunakan untuk mewakili gaya-gaya aerodinamis seperti gaya angkat dan gaya hambat yang mempengaruhi pergerakan pesawat terbang. Pemahaman terhadap vektor gaya penting untuk mengoptimalkan performa pesawat dan menjaga keseimbangan selama penerbangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya hubungan antara vektor dengan sistem navigasi pesawat. Vektor adalah alat matematika yang digunakan untuk mewakili magnitude atau besar dan arah suatu kuantitas fisik seperti kecepatan, percepatan, atau posisi. Dalam konteks sistem navigasi pesawat, vektor digunakan untuk menggambarkan arah dan kecepatan pesawat dalam 3 dimensi. Sistem navigasi pesawat modern menggunakan berbagai sensor dan instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang posisi, kecepatan, dan arah pesawat. Informasi ini kemudian diproses dan diwakili sebagai vektor dalam sistem navigasi. Sebagai contoh, vektor kecepatan pesawat akan menggambarkan kecepatan pesawat dalam 3 dimensi, yaitu kecepatan horizontal atau ke depan dan ke belakang, kecepatan lateral ke kiri dan ke kanan, dan kecepatan vertikal naik atau turun. Dengan menggunakan vektor kecepatan ini, sistem navigasi pesawat dapat menghitung dan memperbarui posisi pesawat secara terus-menerus. Selain itu, vektor juga digunakan dalam navigasi relatif terhadap tujuan atau waypoint yang ingin dicapai. Vektor arah atau vektor lintasan akan menunjukkan arah yang harus diambil oleh pesawat atau mencapai tujuan dengan efisien. Ini membantu pilot dan sistem navigasi pesawat dalam merencanakan rute terbang dan melakukan perubahan arah yang diperlukan. Dalam navigasi inersial, sistem navigasi pesawat menggunakan vektor posisi dan vektor kecepatan untuk melacak pergerakan pesawat relatif terhadap titik acuan awal. Dengan mengintegrasikan vektor ini seiring waktu, sistem navigasi pesawat dapat menghitung posisi pesawat dengan akurasi yang tinggi. Dengan demikian, vektor merupakan komponen penting dalam sistem navigasi pesawat karena memungkinkan representasi dan pengelolaan informasi tentang posisi, arah, dan kecepatan pesawat dalam 3 dimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya contoh kasus. Suatu pesawat terbang melakukan perjalanan pada ketinggian tertentu dengan faktor angin yang dapat diabaikan. Pesawat terbang tersebut melakukan perjalanan pada kecepatan 500 mil per jam dengan arah kelurusan 330 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Pada saat pesawat tersebut mencapai titik tertentu, terdapat angin dengan kecepatan 70 mil per jam dalam arah 45 derajat ke arah timur laut yang menerpa pesawat seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Berapakah kecepatan resultan pesawat dan bagaimana arah pesawat tersebut? Penyelesaian dengan menggunakan gambar A, kecepatan pesawat terbang itu sendiri dapat direpresentasikan sebagai V1 sama dengan 500 cos 120 derajat I ditambah 500 sin 120 derajat J. Selanjutnya, kecepatan angin dapat direpresentasikan sebagai vektor V2 sama dengan 70 cos 45 derajat I ditambah 70 sin 45 derajat J. Lalu kecepatan resultan pesawat terbang bersama angin adalah V1 ditambah V2 yang sama dengan min 200,5 I ditambah 482,5 J.
Lalu untuk menentukan kecepatan resultan dan arahnya, kita mencari panjang vektor yang didapat 522,5. Maka kita dapat menuliskan persamaan V sama dengan 522,5 dikali cos 112,6I ditambah sin 112,6J. Kecepatan baru pesawat terbang yang dipengaruhi oleh angin adalah 522,5 mil per jam dan arah yang membuat sudut 112,6 derajat terhadap sumbu X positif. Baiklah, sekian dari selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah penjelasan dari proyek akhir kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.